Subhana artinya maha suci dia. Ya, karena yang diceritakan ini adalah cerita ajaib. Wajib kita beriman terhadap cerita yang diceritakan ini. Subhanallazi asra. Asra ini artinya memperjalankan, bukan berjalan. Mustahil Rasulullah berjalan. Yang betul itu Rasulullah diperjalankan. Siapa? Artinya fa'ilnya itu Allah. Kalau Allah yang perjalankan, Allah yang menciptakan alam ini, tak perlulah kita heran. Tak perlu kita heran. Ya, kalau Allahnya yang memperjalankan, oh, tak perlu kita heran. Itu makanya sahabat Nabi Abu Bakar ketika diceritakan langsung mengiyakan dan membenarkan. Sejak saat itulah beliau disebut As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita setelah lebih kurang 50 hari lamanya kita tidak mengaji. Dan atas karunia Allah, malam ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan menafsirkan surah baru setelah sebelumnya surah An-Nahl. Malam ini kita masuk ke suratul Isra. Surah Al-Isra. Nama lain dari surah Al-Isra ini adalah Bani Israel. Jadi Al-Isra dan Bani Israel itu sama saja, karena dua-dua kalimat itu termaktub ada dalam surah ini, baik Al-Isra ataupun Bani Israel. Ya, Al-Isra dan Bani Israel itu sama. Maka kita mulakanlah ayat pertama dari surah Al-Isra ini. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjid haram, ilal masjid aqsa, ke masjid aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kami atau ayat-ayat. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwas sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Itulah lebih kurang terjemahan ayat pertama dari surah Al-Isra ini.
Subhana itu artinya maha suci, litanzih. Di sini sebutkan ai tanzih. Subhana ai tanzih, mensucikan. Jadi maha suci dia, Allah. Tiap kali Allah menyebut maha suci, subhana ini tuan-tuan sekalian, itu berarti Allah hendak atau ingin menceritakan satu peristiwa yang besar, ajaib, yang mana peristiwa ini terjadi di luar akal manusia, di luar hukum atau undang-undang yang berlaku bagi kita. Itu subhana. Aneh dia, percaya atau tidak percaya, faham atau tidak faham, dengan keilmuan kita yang ada, maka wajiblah kita percaya. Kalau kita teragak-agak, rusak iman kita. Apa yang akan Allah ceritakan nih tak masuk akal dia, lalu kita ragu, bisa rusak iman kita. Begitulah sikap kita kepada Quran ini. Maka Allah mulai ayat ini subhana, yang artinya maha suci. Maha suci dia. Oh, maha suci dia yang telah membelah laut untuk Musa. Maha suci itu. Itu kan terbelahnya laut kan di luar undang-undang yang berlaku bagi akal, bagi hukum. Menjadi beku air tadi itu bisa berjalan, setelah sampai ke tepian Musa dan pengikutnya tertutup kembali. Kan aneh itu. Kita tak ada perasaan itu, tapi kita mendengar cerita, wajib kita mengimaninya. Maha suci Allah yang telah membelah laut untuk Musa. Maha suci Allah yang telah menjadikan Maryam hamil, mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Hukumnya yang berlaku itu mestilah ada lelaki, ada perempuan, mengandunglah perempuan tadi. Ini tak ada. Itu tuan-tuan sekalian, orang-orang non-muslim itu pernah mendebat kita. Nabi Isa itu memang pantas jadikan Tuhan dan lebih hebat dari Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Sebab Nabi Isa lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan dari seorang ibu, ada ayahnya. Sedangkan Isa ada ibu, tidak ada ayah. Kalau begitu bunyinya, hebat Nabi Adam lagi. Kenapa tidak Nabi Adam yang engkau sembah saja? Kenapa? Karena Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dulu begitu orang tuh, sekarang tak berani lagi. Sekarang tak berani lagi orang tuh. Maha suci Allah yang telah menjadikan Maryam itu hamil, mengandung, melahirkan Isa tanpa ayah. Dan banyak maha suci yang lainnya subhana. Tapi maha suci yang ingin kita bicarakan pada malam ini adalah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjid Haram yang ada di Mekah ke Al-Aqsa. Aqsa ini artinya yang jauh, yang mana kata riwayat dengan perjalanan kaki atau unta baru sampai dia 40 hari 40 malam. Itulah Aqsa. Nah, itu dia subhana. Ya, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, diperjalankan Rasulullah itu. Maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Banyak riwayat yang menceritakan tentang itu. Tapi apa kata Ummu Hani? Nah, ya, kita ke Ummu Hani sajalah. Karena riwayat itu banyak macamnya. Ummu Hani ini anak Abu Talib. Artinya beliau sepupu Rasulullah.
Di sanalah beliau tidur. Setelah sembahyang Isya, beliau dibawa oleh Jibril dan dikembalikan sebelum subuh, dan subuhnya bersama Ummu Hani. Setelah subuh itu beliau menceritakan kepada Ummu Hani, wahai Ummu Hani, tadi kata beliau, katanya aku sembahyang di Baitul Maqdis. Itu kata Ummu Hani. Ya, cerita yang kita akan ceritakan kata Ummu Hani inilah. Sampai Rasulullah ke Baitul Maqdis itu. Bahkan beliau, tuan-tuan sekalian, yang dikatakan Baitul Maqdis itu dia barakna haulah. Barakna haulah itu yang kami berkati sekelilingnya. Yang dalam kitab ini disebutkan itu, tuan-tuan, bisimar wal anhar, banyaknya buah-buahan dan sungai-sungai. Tapi kata Mutawalli Sya'rawi, dikatakan berkah tempat itu karena banyaknya berpuluh nabi menyampaikan wahyu di tempat itu. Dari zaman Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman, maka dihantarlah dibawa Rasulullah ke tempat itu karena berkahnya tempat itu. Kenapa? Karena banyaknya nabi-nabi menyampaikan wahyu di tempat itu. Di samping dikatakan banyak pula buah-buahan dan sungai-sungai. Sampai Rasulullah ke sana. Bahkan beliau berjumpa dengan arwah. Ini masalah nih dia nih. Ya, pro dan kontra. Berjumpa dengan arwah, berjumpa dengan ruh-ruh yang sudah mati itu. Boleh rupanya. Bagi orang-orang tarekat, perbincangan tentang dialog antara orang hidup dengan orang mati itu macam biasa saja. Tapi kalau kita ceritakan keluar, orang akan bertanya, bahkan menyalahkan serta menyesatkan. Ini tak betul. Tapi kita masih faham bahwa kita kan ada jasad, ada ruh. Kita bisa hidup ini karena ada ruh. Kalau sudah badan itu tidak mampu lagi menampung ruh, keluarlah ruh tadi itu. Contohnya sakit kita, sehingga badan itu tidak mampu menampung ruh tadi. Eksiden kita, jatuh kita, ditabrak kita, sehingga badan yang kena langgar itu tidak mampu menampung ruh lagi, maka keluarlah dia. Matilah kita, lokeh-lokehlah ditanam. Begitu dia. Jangan dilambat-lambatkan. Ya. Kalau kita menangis melihat orang mati, menangis kita, wajarlah. Nanti tak menangis, buruk sangka pula orang nanti. Menangis kita, berpisah. Tapi orang yang mati itu mungkin tertawa, tersenyum. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia menyebut nama Rabbnya, mati, berjumpa dengan orang yang disebutkan, gembiralah dia. Kita ini menangis, tapi dia mungkin gembira. Oleh karena itu jangan dilambat-lambatkan dia. Jangan. Disegerakan dia. Oh, ini malam Tuhan. Mau malam. Itu di Mekah Madinah itu maghrib, isya, subuh ada aja sembahyang jenazah. Sallu alal amwat wal atfal katanya. Habis sembahyang ada sembahyang lagi. Dikuburkan malam itu, dikuburkan subuh itu. Kita nih karena kita nih terbiasa habis zuhur, habis asar, begitulah dia. Ya. Mana tahu habis dulu mungkin gelap, tak ada lampu, yang ada lampu semprong. Macam mana nak menyuluh nih orang mati nih. Sekarang tuan-tuan tengoklah kubur tuh. Malam pun mungkin tak takut lagi. Karena saya pernah melihat, tertengok saya orang terpacak jam 3.15. Rupanya ziarah orang itu. Di jam 3.15 itu. Oh, kalau begitu biarlah saya terangkan. Akan kita terangkan lagi. Sehingga kita tak terasa di hadapan kita ada kubur tuh. Kalau dulu-dulu nih melintas takut itu. Oh, takut. Naik bulu roma tuh katanya. Asalnya ada mengikut. Ini rasanya yang mengikut tahu aja kita. Tahu kan? Nampaknya hantu ini takut dengan yang terang-terang nih. Nah, gayo-gayonya ya.
Kita terangkan semuanya, lari dia. Ya mungkin begitulah. Jadi bertemu dengan arwah, tuan-tuan sekalian, bertemu dengan arwah. Jadi roh itu dia tidak mati. Bahkan kata Syekh Amin Al-Qurdi dan ulama-ulama lainnya, roh itu pendengarannya lebih tajam lagi. Demikian juga kata Nabi Muhammad, lebih tajam lagi dia dari kita. Makanya Rasulullah memerintahkan kita, kalau kita mau berziarah kubur, disunnahkan kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahikun. Kami kelak insyaallah akan menyusul kamu juga. Dan mereka mendengar ucapan salam kita. Hanya saja Allah takdirkan mereka menjawab dan kita tidak mendengar jawaban mereka itu. Begitulah dia. Kalau kita dengar, janganlah. Maunya jangan kita dengar jawaban mereka. Bahkan tuan-tuan, pernah saya sampaikan, tidaklah berlebihan kalau orang mati itu bisa juga mendoakan orang hidup. Didoakan kita. Mana dalilnya? Waktu kita mau ziarah, kita ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya keselamatan, kesejahteraan atas kamu semuanya, wahai penghuni kubur. Itu kan mereka jawab. Jawabannya waalaikumsalam, kata mereka. Artinya dan keselamatan atas kamu juga. Doa juga. Tengok. Jadi orang mati ini mendoakan kita juga. Ketika Abu Bakar ada di hadapan Rasulullah yang sudah wafat, sehelai rambutnya menutup wajah beliau, maka datanglah Abu Bakar dan berkata, demi ayahku, kata Abu Bakar. Umar kan tak percaya tuh Rasulullah meninggal, wafat. Kata Abu Bakar, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, wahai Muhammad, katanya, hidupmu, engkau baik ketika hidupmu dan engkau baik di kala matimu. Wahai Muhammad, ingatlah aku di sisi Tuhanmu dan tetaplah engkau memperdulikan aku. Ini suatu ungkapan dialog antara orang hidup dan orang mati. Makanya dulu tuh terkadang kita antara percaya dan tidak percaya. Murid-murid Syekh Abdul Wahab Rokan ini, kalau diminta pandangan pendapat, macam mana Tuhan? Kata murid-murid beliau tuh, biarlah aku berkorban sama ayah. Begitu katanya. Sama ayah atau sama apa? Masuk dia ke kubur tuh, bukan dalam kubur tuh, di pagar tuh lah. Tafakur dia, berdialog secara batinnya, mengkhabarkan sesuatu. Baru memutuskan. Rupanya bisa berdialog orang hidup dan orang mati. Tidak semua orang, tentulah orang yang baik, orang yang suci. Makanya tuan-tuan sekalian, dalam tradisi tarikat kita ini kan ada lataif. Salah satu lataif itu namanya latifatul qalbi, yang letaknya 2 jari di bawah susuk, sejari di searah kiri. Itulah sentral rohaniyah dan sentral latifah-latifah yang lainnya. Itu dibersihkan dengan zikir Ismuzat Allah sebanyak 5.000. Itu sentralnya. Kalau baik itu hati sanubari itu, kita bisa menjelajah alam malakut, alam jabarut. Karena dia suci dia. Dia tidak ada hijab lagi. Yang tak bisa tuh yang tebal hijabnya, maka dibasuhlah dia. Kalau baik di latifah ini, maka baiklah latifah yang lainnya itu. Latifatul qalbi itu. Allah itu. Makanya orang tarekat itu dia dikatakan kalau dia mulai mulai berzikir itu, dia menumpukan segala apa itu bukan di sini. Kalau ditumpukan di kepala, entah apa dipikir nanti poning kepala zikir tuh.
tumpukan dia ke latifatul qalbi itu. Dengarkan dia bunyinya, suaranya itu, rasanya itu, menggelegak dia, tumpah dia. Begitu dia itu kata orang Tagalog, tumpah dia. Bahkan memenuhi badan kita ini. Tumpah dia keluar, ruangan pun bisa dia dipenuhinya. Sampai ke tahap itu. Bersih dia tuh. Nah, ini yang begini ini dia, tuan-tuan sekalian, kalau dia tidur bersih, bermimpi, itu indah mimpinya itu. Kenapa? Karena kata Allah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Apa artinya? Allah yang telah memegang jiwa manusia yang telah mati, Allah juga yang telah memegang jiwa manusia yang belum mati. Tengok tu, yang mati dan tak mati Allah pegang jiwanya tu. Ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati ketika tidurnya. Dikatakan orang tidur ni keluar juga ruhnya itu, dipegang Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihil mauta, maka Allah tahan ruh orang yang telah Allah tetapkan baginya kematiannya. Allah pegang, tidak Allah kembalikan, matilah namanya tu. Enggak begitu? Nampak atau enggak? Belum lagi. Wa yursil ukhra ila ajal musamma, Allah lepaskan. Ya, Allah lepaskan ketika tidur terbangun dia. Lepasnya ruh itu, dia di luar undang-undang berlaku bagi kita. Oleh karena itu orang yang jiwanya suci, kan ruhnya itu keluar ke alam malakut, alam jabarut, alam yang baik-baik. Bermimpilah dia, maka mimpinya itu indah-indah. Yang kita nih, tuan-tuan sekalian, tak tentu hala nih, ya kan, bermimpi juga, tapi alamnya alam nasud, alam jin, alam setan, segala macamnya mimpi. Macam-macam juga lah. Tak apa-apa mimpi. Pernah saya sebutkan, mimpi dikejar jin tak bisa lari. Macam mana tuh? Bopoloh. Dikejar jin tapi tak bisa lari. Macam mana tuh? Itu biasa budak-budak dulu lah tuh. Tak bisa lari. Bopoloh. Tentu kita ada pengalaman-pengalaman itu. Jadi orang-orang suci nih, wali-wali Allah ini tuan-tuan, kalau mereka bermimpi itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar itu. Ya, mimpi yang benar itu. Macam kita kalau mimpi patah gigi, ya itu patah gigi. Jadi patah gigi ke jumpa orang yang biasa meramal. Apa kira ni ada yang nak meninggal ni? Begitulah kira-kira agama yang meramal. Ya, patah gigi ini dikoja ulah segala macamnya. Ini kalau tuan-tuan tu seronok, bolehlah satu kitab, namanya kitab itu Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam oleh Ibn Sirin. Kitab takbir mimpi. Sebelum tidur baca itu. Sur aja itu. Sur. Lama-lama jadi tukang ramal nanti bisa tu. Ya, asyik baca tu kitab, asyik baca apa baca kitab? Takbir mimpi. Hafal dia. Dah tanda tangan mudah aja. Jadi tuan-tuan sekalian, kembali kita tadi ke awalnya tu. Jadi Rasulullah sampai ke sana berjumpa dengan arwah, bahkan sembahyang dengan ruh-ruh itu dan para malaikat. Macam mana itu dia? Begitulah dia riwayatnya. Kalau kita ya, misal sembahyang sebut suara tengah malam, amin tak ada uang, amin dia, tapi uang tak ada. Salah itu nya. Salah. Waladhdallin amin katanya di belakang tu. Amai. Tengok belakang tak ada. Macam mana tu tuan-tuan? Jadi hadirin hadirat sekalian, kita ulang subhana. Artinya
maha suci dia. Ya, karena yang diceritakan ini adalah cerita ajaib. Wajib kita beriman terhadap cerita yang diceritakan ini. Subhanalladzi asra. Asra ini artinya memperjalankan, bukan berjalan. Mustahil Rasulullah berjalan. Yang betul itu Rasulullah diperjalankan. Siapa? Artinya fa'ilnya itu Allah. Kalau Allah yang perjalankan, Allah yang menciptakan alam ini, tak perlulah kita heran. Tak perlu kita heran. Ya, kalau Allahnya yang memperjalankan, oh, tak perlu kita heran. Itu makanya sahabat Nabi Abu Bakar ketika diceritakan langsung mengiyakan dan membenarkan. Sejak saat itulah beliau disebut As-Siddiq. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Ummu Hani tadi setelah salat subuh diceritakan, apa kata Ummu Hani? Wahai tuan, janganlah tuanku ceritakan hal ini, perkara ini kepada orang, karena kelak engkau akan didustakan dan boleh jadi engkau akan dipandang gila. Apa kata Rasulullah? Tidak, aku mesti kuceritakan ini. Itu bedanya antara mukjizat dan karamah. Mukjizat nih, kata As-Surawardi ini, mukjizat mesti diceritakan dia, didampakkan dia. Kalau keramat nih tak nampak dia, disembunyikan dia. Kalau mukjizat memang dinampakkan, mesti dinampakkan dia. Kata beliau, tidak, mesti kuceritakan ini. Maka habis subuh itu pergilah beliau ke masjid, berjumpalah dengan Abu Jahal. Pas puluh itu ya. Berjumpa dengan Abu Jahal. Muhammad, apa cerita nih pagi ini? Diceritakan Rasulullah. Tadi katanya aku berjalan ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan sekalian, ini baru cerita Isra, cerita horizontal. Kita belum cerita ke atas lagi. Baru cerita Mekah ke Palestina. Oh, namanya orang ingin, ya ini kesempatan. Mungkin begitu kata Abu Jahal, engkau sembahyang di Baitul Maqdis, oh luar biasa. Maka dipanggillah orang-orang supaya mendengar cerita ini. Tentulah kita tahu maksudnya, supaya memperolok cerita ini. Maka datanglah orang, maka diceritakan Rasulullah. Rasul tidak teragak-agak menceritakannya. Maka mereka sambil tepuk tangan, ketawa dan bersiul mendustakan peristiwa itu. Datang Abu Bakar membenarkan, membenarkan peristiwa itu. Kita pun kalau ada kita pada saat itu, tak tahu juga kita. Kalau sekarang nih mungkinlah kita mencemeh siapa nih, Abu Jahal, kenapa Abu Jahal tak percaya segala macamnya. Kalaupun kita ada pada saat itu, belum tentu juga. Maka kita tuh sikapnya bersyukur kepada Allah, karena Allah jadikan kita orang beriman. Karena berimannya kita ini bukan karena pintarnya kita juga, karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin membuktikan kebenaran itu, mereka tidak percaya. Engkau katakan engkau ke sana, iya. Bisa engkau menggambarkan pilar-pilar masjid itu? Oh, bisa. Diceritakan Rasulullah sekian tiangnya, seluk-beluknya secara terperinci. Kami ada kafilah sana. Adakah engkau berjumpa? Iya. Nanti terbit matahari, mereka akan sampai ke kota ini. Dan di depannya ada unta berwarna putih. Keluarlah mereka, keluar kota, menunggu. Setelah terbit matahari, mereka bersuara, mana yang janjikan tak datang. Tidak berapa lama kemudian, tengok, ada kafilah datang. Memang di depannya unta berwarna putih. Siapa yang mengkabarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak faham. Yang mereka hadapi Rasulullah, bukan manusia biasa. Seperti mereka-mereka yang membunuh para sahabat,
menyembelih Utsman, membunuh Ali, membunuh Umar. Mereka tidak faham, tidak tahu kemuliaan sahabat-sahabat Nabi ini. Tak tahu mereka. Salah. Memang mereka tidak tahu kemuliaan sahabat-sahabat. Orang yang tahu tak mungkin berbuat begitu. Jadi apa mau dikata? Betul semua jawaban itu. Tapi karena memang dogil, ini masalah ini. Tuan-tuan sekalian, karena memang dogil, tetap tidak percaya dan dituduhlah Rasulullah ini orang gila. Tuan-tuan sekalian, walaupun dalam ayat ini tidak diceritakan Mi'raj, tapi kita sambung sedikit supaya sempurna di Isra Mi'raj ceritanya. Maka dibawalah Nabi itu ke atas. Dalam hadis yang sangat panjang itu, di langit pertama dikatakan beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini udah berapa ribu tahun meninggal dah. Didoakan oleh Nabi Adam lagi. Silakan. Berjumpa dengan Nabi Adam. Bila Nabi Adam meninggal? Di langit kedua berjumpa dengan dua nabi bersepupu, Isa dan Yahya. Di langit ketiga dikatakan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ini dikatakan cantik parasnya. Bercakap juga. Bukan tak bercakap, bercakap. Padahal sudah ribuan tahun meninggal tuh. Berikutnya dikatakan berjumpa dengan Nabi Idris. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim, yang kata beliau lagi bersandar di Baitul Ma'mur, yang dikatakan masuk ke dalamnya 70.000 malaikat untuk sembahyang, dan apabila mereka keluar tidak masuk lagi. Tapi setiap hari ada malaikat sembahyang, menunjukkan betapa banyak jumlah malaikat itu. Nah, jadi begitu dia tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Kan hebat tuh, ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, dikatakan dia naik burak itu katanya. Ya kalau dulu-dulu pun di rumah-rumah kita ada gambar burak itu. Sekarang tak ada lagi ya. Dulu ada gambar burak, cantik burak itu, warna putih, kudo. Saya tidak ada. Naik ke langit pertama sampai ketujuh, ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Sembahyang Isya di rumah Ummu Hani, sembahyang subuh di rumah Ummu Hani. Tapi dalam perjalanan itu, kata Mutawalli, dalam perjalanan singkat itu dia ada cerita yang mengikuti undang-undang waktu, ada cerita yang tidak mengikuti undang-undang waktu. Nah, begitu dia tuan. Contoh mungkin dalam melihat surga neraka mungkin mengikuti undang-undang waktu, tapi dalam perjalanan di luar undang-undang waktu. Waktu Allah yang menciptakan. Ya mudahlah Allah membolak-balikkan waktu itu. Macam mana pula caranya Rasulullah berjalan di luar undang-undang waktu? Itu kemahakuasaan Allah. Allah itu maha mulia dan maha tinggi. Baik tuan, kita teruskan dulu ya. Lailan itu dia nakirah lah, di waktu malam, tidak disebutkan berapa lama tuh, tapi sekejap malam lah itu. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa. Dan dua masjid ini itu pembahasan cukup panjang dalam tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi ya, dalam tafsir juga diceritakan itu. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau di sini disebutkan banyaknya buah-buahan dan sungai-sungai, tapi kalau versinya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu berpuluh nabi ada di situ sebelum Nabi Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan
kepada Rasulullah itu min, sebahagian daripada tanda-tanda kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan sekalian, kita hentikan sekejap ayat pertama nih, kita masuk ayat berikutnya dulu. Apa munasabahnya? Munasabah itu kaitannya, karena dua ayat ini disebutkan dua nabi pula. Wa ataina Musal kitab, tadi cerita Nabi Muhammad. Ayat yang kedua dikatakan di firman Allah, wa ataina Musal kitab, dan kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurah itu maksudnya. Wa ja'alna, dan kami jadikan kitab itu hudan, petunjuk, li Bani Israel, untuk Bani Israel, yaitu alla tattakhidhu min duni wakila, yaitu janganlah engkau menjadikan selain aku penolong. Tempat bergantung kita, tempat kita minta tolong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh hukumnya kita jadikan tempat penolong kita selain Allah. Itulah maksud ayat tadi. Apa persamaannya dia? Ya, dan perbedaan itu apa kira-kira itu? Ayat pertama, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah itu dipanggil berjumpa Allah ke Sidratul Muntaha. Tapi tuan-tuan masih ingat, jangan kita katakan ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha lalu kita beriktikad bahwa Allah itu bertempat. Tidaklah begitu dia. Kan dikatakan Rasulullah berjumpa dalam surah An-Najm itu berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Jadi seakan-akan dikatakan Allah itu ada di Sidratul Muntaha. Tidak begitu. Kalau kita katakan Allah di Sidratul Muntaha, itu Allah artinya berjisim. Allah itu ada jasadnya, bertempat. Tidak begitu. Jawab saja bahwa Sidratul Muntaha itu tempat yang Allah sediakan untuk Rasulullah. Itu saja. Karena mulianya Rasulullah itu. Jadi panggil menghadap Allah di Sidratul Muntaha untuk difardukan sembahyang yang awalnya 50 menjadi 5 waktu yang pahalanya setara, sama pahalanya. Ruh memberi usulan. Macam mana tuh tuan? Ada ruh yang sudah meninggal dalam 3000 tahun yang lalu memberikan usulan. Ruh ini bukan hanya bercakap, memberikan usulan lagi dia. Ruh ini. Nabi Musa nih memberikan usulan dan saran padahal sudah lama meninggal. Berjumpa dengan Allah di Sidrah Muntaha difardukan salat 5 waktu. Sedangkan Musa dipanggil Allah juga, tapi tidak di Sidratul Muntaha, tapi di Gunung Tursina. Dipanggil dan bercakap-cakap dengan Allah, maka dikatakan khutbah Tuan Guru Musa itu kalimullah. Apa artinya? Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Kalimullah, bukan kalamullah, tapi kalimullah. Tuan-tuan sekalian, jadi sama-sama dipanggil. Yang satu dipanggil ke Sidratul Muntaha, yang Nabi Musa dipanggil ke Gunung Tursina, membawa satu ajaran yang sama, ajaran tauhid. Apa dia? Alla tattakhidhu min duni wakila. Itulah dia ajarannya. Munasabahnya itu, tuan-tuan sekalian. Walaupun Nabi Musa itu diutus li Bani Israel, kepada Bani Israel, dan Rasul diutus kepada tahap awalnya kepada kaum Quraisy yang pada akhirnya rahmatan lil alamin, kan begitu dia. Tapi inti ajaran yang dibawa itu sama. Apa dia? Alla tattakhidhu min duni wakila. Menjadikan Allah tempat bergantung.
kan sama dia ajarannya. Itulah dia persesuaiannya, itu dia tuan-tuan sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, zurriyata man hamalna, keturunan atau anak cucu ini, man hamalna, yang kami bawa, yang kami angkut. Ya, hamal itu kan artinya kami bawa atau kami angkut. Kata Allah, Allah ini kan ada timnya, bukan hamal tu, hamalna, karena Allah punya timnya, punya organisasinya, ada malaikat dan lain-lainnya. Itu kan makhluk Allah semuanya, termasuk kapal itu. Hamalna, dan anak cucu yang kami angkut, kata Allah, Nuh, bersama Nabi Nuh. Apa maksudnya? Tuan-tuan sekalian, walaupun Nabi Musa ini diutus kepada Bani Israel, nah ya, jalurnya kita sudah tahu itu. Jalurnya mana? Jalurnya Ishak, Yakub. Yakub ini punya anak 12 orang sampai ke Nabi Isa, itu Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini diutus kepada Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab pada tahap awal, yang pada akhirnya rahmatan alamin. Jadi baik suku Quraisy dan suku-suku lainnya dan Bani Israel, kesemuanya itu asalnya adalah orang yang kami angkut di kapal tuh. Itu maksudnya. Diangkut bersama Nabi Nuh yang kata riwayat 83 orang, termasuk 4 orang anak Nabi Nuh. 4 inilah yang menurunkan generasi. Lahirlah Bani ini, Quraisy, kemudian Bani Israel, dari yang dalam kapal tuh. Rupanya kita nih dari Nabi Adam, kita semuanya, Nabi Nuh. Sama kita nih. Tapi kan tak berteguran juga. Begitu dia kan. Itu pula nih masalahnya. Rupanya kita nih, asal kita nih, yang tuan-tuan dari Jawa, yang dari Batak, yang dari Karo, yang dari Sunda, Bugis dan lain-lainnya, semuanya itu asalnya di orang yang Allah angkut di kapal tuh. Itulah kita tuh. Lahirlah kita. Berjalan pura ada. Padahal sama tuanya tuh, macam tak tahu, tak kenal. Kadang-kadang lupa lagi bilangnya. Janganlah begitu. Ya. Kita tuh kalau berkenalan itu dia ada adab-adabnya itu. Masih ingat Tuhan sama saya? Macam mana kita jawab itu? Oh, saya Pak yang mengenal orang nih. Janganlah begitu kali. Tak Tuhan, tak ingat Tuhan sama saya lagi. Jawablah dengan adab, dengan sopan santun, supaya tidak kecil hatinya. Ya boleh jadi ingat, mungkin saya lupa, tapi di mana kita pernah jumpa? Boleh Tuhan ingatkan di mana itu. Itu kan sodap sikit dia. Ya. Ikut dia yang macam top. Ondak dia nya dikonal. Begitu pula dia. Janganlah begitu ya. Janganlah begitu, boleh sudah. Ya kata Allah, innahu kana 'abdan syakura. Dan sesungguhnya dia Nabi Nuh itu abdan syakura, terima kasih, artinya yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur tuh yang orangnya hidup lah. Yang tak ada bersyukur tuh matilah dia. Dalam kapal tuh bersyukurlah dia. Yang mati itu mati, tak ada syukur. Macam mana orang mati bersyukur? Tak bisa lagi. Jadi kalau seandainya kita tidak pandai bersyukur, kita hidup tapi dipandang mati kita. Begitulah dia maksudnya itu. Dipandang mati gitu. Itulah dia tuan-tuan sekalian ya. Ini pertemuan pertama ini agak terasa lama nampaknya nih ya, lama sudah hidup lampu. Mudah-mudahan pertemuan kita seterusnya kita akan sambung lagi. Wa qadaina ila Bani Israel. Kita pada pertemuan berikutnya akan menceritakan tentang seluk-beluk Bani Israel itu macam mana sepanjang sejarahnya itu.
Bani Israel ni dia tuan-tuan, sejarahnya panjang. Sampai Allah masih pelihara lagi Bani Israel sampai sekarang ni. Ya kan begitu dia. Kenapa Allah tidak binasakan saja Bani Israel ni seperti mana Allah binasakan kaum Ad dan Samud dan bangsa Nuh. Hendaknya begitu dia. Hendaknya Bani Israel ini seperti bangsa Ad, bangsa Samud, kaum Nabi Syuaib, kemudian Nabi Nuh, punah semuanya. Tapi Allah sisakan, Allah tinggalkan Bani Israel supaya ada perjuangan untuk kita. Begitulah dia. Ya, ada perjuangan lagi nih. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi itu jugalah ada perjuangan kita. Tak boleh berhenti. Mudah-mudahan pertemuan ini diridai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.